Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Bunila lanjutkan mengenai materi tentang mawaris, tentang faraid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja syarat dan berapa saja bagian yang bisa diterima oleh masing-masing ahli waris. Nah, kemarin kan Bunila sudah menjelaskan bagan mengenai ahli waris. Coba Bunila ulas sedikit ya. Yang pertama, ketika kita membahas tentang mawaris, tentu rukunnya mawaris ada 3. Yang pertama adalah adanya si pewaris. Nah, si pewaris ini siapa? Orang yang meninggal dunia tersebut. Yang kedua adanya ahli waris. Yang ketiga adanya harta. Nah, ketiganya itu harus terpenuhi dulu. Nah, oke. Sekarang kita mengibaratkan diri. Kita jadi mayit sementara. Biar lebih mudah. Nah, sekarang gini. Namanya mayit, ini biasanya laki-laki, kalau nggak gitu ya perempuan. Nah, kalau laki-laki maka dia disebut sebagai seorang suami. Kalau perempuan maka dia disebut sebagai istri. Nah, oke. Kita tarik garis ke bawah. Di sini misalkan yang meninggal adalah si suaminya. Maka si suami tadi meninggalkan istri. Nah, kita lihat bagan ke bawahnya, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu anak perempuannya ini tidak mempunyai anak, tapi yang mempunyai anak laki-laki adalah yang mempunyai keturunan laki-laki adalah anak laki-laki. Di sini anak laki-laki mempunyai anak laki-lakinya anak laki-laki. Paham ya? Maksudnya apa? Ya ini berarti anaknya si anak laki-laki ini. Bunila tandai untuk anak perempuan, Bunila kasih bintang, untuk anak laki-laki Bunila kasih bulan. Oke, selanjutnya si anak laki-laki punya 2 orang anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, terus kita tarik garis ke atas. Ada ayah, ada ibu. Nah, si mayit ketika dia meninggal, lalu dia masih mempunyai ayah dan ibu, maka keduanya berhak menjadi ahli warisnya si mayit tadi. Nah, dari pihak ayah, kita tarik ke atas, ada kakek, ada nenek dari ayah. Kakek dan nenek dari ayah itu berhak mendapatkan warisan. Sedangkan dari pihak ibu hanya nenek saja. Kakek dari pihak ibu tidak bisa mendapatkan warisan. Oke, dari sini bisa difahami ya. Jadi mayit, kita berbicara mayit dulu. Mayitnya punya keturunan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Lalu si anak laki-lakinya punya anak lagi ke bawah. Nah, kalau ke atas berarti ayah ibunya si mayit itu berhak menerima warisan. Nah, kalau dari pihak ayah itu ada kakek nenek berhak mendapatkan warisan. Kalau dari pihak ibu hanya nenek saja. Selanjutnya kita ke kanan, ke bagan yang sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini ada saudara kandung perempuan si mayit, ada saudara kandung laki-laki si mayit. Nah, di sebelah kanan juga ada saudara perempuan seayah, ada saudara laki-laki yang seayah. Bunila, ini maksudnya apa yang ada bagian-bagian ini? Nah, itulah nanti yang akan Bunila jelaskan di video selanjutnya. Jadi dari sini Bunila cukup mengulas dulu dari bagan ahli waris ya. Kalau kemarin ada yang bertanya apakah menantu itu boleh mendapatkan warisan, pasti jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada di bagan ahli waris. Gitu saja ya. Nah, kita lanjutkan di video kedua. Baik, tadi kita sudah membahas di bagan yang sebelah kanan itu ada saudara kandung, ada saudara yang seayah. Nah, kalau dari bagan yang sebelah kiri kita menemukan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu dari pihak istri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagiannya masing-masing. Sebelum itu, Bunila akan memberikan catatan terlebih dahulu anak-anak. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu asobah, apa itu hijab, apa itu zawil furud ya. Nah, sekarang yang akan Bunila bahas adalah yang pertama tentang zawil furud. Zawil furud itu anak-anak adalah bagian pasti yang sudah ada dalam Al-Quran. Disebut dengan zawil furud. Nah, bagian pasti itu ada 6, ada 2/3, 1/2,
sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan sudah ya, ada 6 ya. Nah, kalau Bunila cara menghafalkannya Bunila ya gampang. 1/2, 3, 4, 6. Ya, tinggal nambah. Satu lagi 2/3. Berarti ada 6 bagian pasti yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada asobah. Kemarin ada yang masih bingung. Ya, kemarin masih belum Bunila jelaskan secara gamblang. Asobah itu terbagi menjadi 3. Asobah binafsihi, Bunila singkat menjadi A. Asobah bighairihi, Bunila singkat menjadi AB. Asobah ma'aghairihi, Bunila singkat menjadi AM. Nah, maksudnya begini. Untuk asobah binafsihi itu asobah yang sudah dari sananya, ya dari Al-Quran itu disebutkan sebagai asobah. Apa sih Bunila asobah? Asobah itu artinya sisa anak-anak. Yang kedua, asobah bighairihi. Artinya apa? Asobah dihukumi asobah ketika bersama dengan laki-laki. Maksudnya apa Bunila? Nanti ketika kita jalan di bagan kita akan mengerti. Yang selanjutnya asobah ma'aghairihi, kita singkat AM, bersama dengan perempuan. Jadi kalau bersamaan dengan yang laki-laki namanya asobah bighairi, kalau bersama dengan perempuan namanya asobah ma'aghairihi. Oke. Selanjutnya, asobah itu sama-sama sisa. Yang beda adalah cara mendapatkannya. Seluruh laki-laki, Bunila ulangi, seluruh laki-laki dalam bagan ahli waris itu menjadi penerima asobah, menjadi penerima sisa, kecuali siapa? Kecuali suami dan saudara laki-laki yang seibu. Jadi anak-anak dalam bagan ini seluruh pihak laki-laki itu menjadi penerima asobah. Coba kita lihat ya, kita amati. Dari bagan ini ada, kita cari yang laki-laki. Ada suami, ini laki-laki. Ada anak laki-laki. Ada anak laki-lakinya anak laki-laki. Kita cari yang laki-laki semua. Saudara kandung laki-laki. Saudara laki-laki yang seayah. Nah, kita cari lagi yang laki-laki ke atas. Ayah itu pasti laki-laki. Kakek itu juga laki-laki. Semua laki-laki dalam bagan ahli waris ini semuanya mendapatkan sisa kecuali si suami dan saudara laki-laki yang seibu. Saya ulangi, seluruh laki-laki dalam bagan ahli waris itu mendapatkan asobah atau sisa kecuali suami dan saudara laki-laki yang seibu. Baik, kita sekarang belajar bagian-bagian ahli waris. Yang pertama, Bunila sudah kasih nomor ya. Yang pertama di situ, maaf, masih mengatur fokus dulu. Nah, yang pertama suami. Bagiannya suami itu ada setengah, ada seperempat. Nah, Bunila kenapa si istri ini ndak Bunila kasih bagian? Ya, karena saya yakin namanya mayit itu mesti salah satu kan ya. Jadi misalkan kalau yang meninggal istri, maka yang jadi ahli waris pertama adalah suami. Begitupun sebaliknya ya. Jadi Bunila kasih salah satunya saja. Karena nggak mungkin kan mereka namanya mayit ya mereka salah satunya saja. Suaminya yang meninggal atau istrinya yang meninggal. Jika suami itu mendapatkan bagian setengah, seperempat. Nah, Bunila langsung ke syaratnya ya. Suami bisa mendapatkan bagian setengah ketika tidak mempunyai keturunan. Nah, jadi gini. Dari suami istri ini, jika tidak ada keturunan ke bawah ini, maka si suami mendapatkan bagian setengah. Tapi kalau si suami ini
Dan maaf, kalau si suami istri ini mempunyai keturunan, mempunyai anak, maka bagiannya suami berkurang dari yang setengah menjadi lebih kecil 1/4. Saya ulang. Untuk suami mendapatkan setengah ketika tidak mempunyai keturunan. Mendapatkan bagian 1/4 ketika punya keturunan. Oke, dari yang nomor 1 suami, saya kira kalian paham. Yang kedua, kita jalan ke anak perempuannya si mayit. Nah, anak perempuannya si mayit bagiannya berapa? 2/3, setengah AB. Apa itu AB? Asoba bil ghoir. Apa itu asoba bil ghoir? Adalah tadi asoba ketika dia bersama dengan anak laki-laki. Apa maksudnya Bunila? Nanti dulu. Mohon maaf ya anak-anak, Bunila sambil mengatur fokus. Nah, yang selanjutnya anak perempuan. Nah, kita lihat ya yang dari yang jalur perempuan dulu. Nah, nomor 2 anak perempuan. Bagiannya berapa? 2/3, setengah asoba bil ghoir. Anak perempuannya anak laki-laki, bagiannya berapa? Sama, 2/3, setengah asoba bil ghoir. Sama dengan ini, cuma ini yang membedakan ditambah 1/6. Terus kita tarik ke saudara kandung yang perempuan. Bagiannya sama, 2/3, setengah asoba bil ghoir ditambah asoba ma'al ghoir. Oke, dari sini sudah bisa difahami ya. Jadi yang pertama ada suami, yang kedua ada anak perempuan. Bagiannya anak perempuan 2/3, setengah asoba bil ghoir. Anak perempuannya anak laki-laki sama, kita copy paste saja, tinggal di sini nambah 1/6. Nah, kalau saudara kandung perempuan, kita tinggal kopas, kita tambah asobah ma'al ghoir. Oke, dari sini Bunila akhiri dulu video sesi 2 ini. Selanjutnya, saudara perempuan seayah. Nah, kalau ini bedanya apa? Kita ulang dulu. Anak perempuan yang Bunila kasih tanda bintang ini 2/3, setengah asoba bil ghoir. Lalu dikopas ke bawah ini, tinggal nambah 1/6. Lalu dikopas ke sini, ke saudara kandung perempuan 2/3, setengah asoba bil ghoir, asoba ma'al ghoir. Ya, kalau di sini ditambah 1/6, kalau di sini 1/6-nya nggak ada, diganti asoba ma'al ghoir. Nah, kalau untuk saudara perempuan yang seayah 2/3, setengah asoba ma'al ghoir dan asoba bil ghoir ditambah juga 1/6. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Bagiannya ayah berapa? 1/6. Bisa 1/6 plus baki atau sisa. Nanti kita cara menghitungnya nanti. Yang penting ini rumusnya dulu. Yang ini A itu apa? Bunila asobah binafsihi. Maksudnya apa? Jadi ayah itu mendapatkan asobah sudah dari sananya, dari Al-Quran. Dia mendapatkan asobah. Kakek sama bagiannya dengan ayah. Selanjutnya nenek dari ayah dan nenek dari ibu itu sama bagiannya 1/6. Nah, untuk ibu, ibu ini bagiannya ada 2, 1/3 dan 1/8. Oke. Untuk saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu bagiannya sama 1/3 atau 1/6. Nah, sekarang Bunila akan jelaskan. Tadi Bunila sudah singgung sebentar. Untuk suami mendapatkan bagian setengah ketika dia tidak mempunyai keturunan. Ketika punya keturunan maka dia dapatnya 1/4. Sekarang untuk anak perempuan, syaratnya di mana? Di sini. Untuk anak perempuan, dia mendapatkan bagian 2/3 ketika terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan dalam keluarga tersebut. Mendapatkan bagian setengah jika hanya terdapat 1 orang saja anak perempuannya. Nah, syaratnya apa? Catatannya apa? Anak perempuan bisa mendapat bagian pasti
ketika tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya. Oke, jadi anak perempuan ini tidak bisa mendapatkan entah itu 2/3, entah itu setengah, ketika dia itu tidak punya saudara laki-laki. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, maka dia tidak bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 maupun setengah. Kenapa? Maka dia akan mendapatkan apa? Asobah bil ghair. Kenapa? Karena dia bersama dengan anak laki-laki. Bunyilah ulang. Ketika anak perempuan ini tadi bersama dengan anak laki-laki, maka dia tidak boleh mendapatkan bagian pasti, entah 2/3 atau setengah, tapi dia dapatnya asobah bil ghair. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Ini loh yang maksudnya bersama dengan anak laki-laki itu. Bisa difahami ya? Baik. Yang ketiga, anak perempuannya anak laki-laki. Ngeblur. Anak perempuannya anak laki-laki bisa mendapatkan bagian 2/3 ketika jika terdapat 2 orang atau lebih. Jadi anak perempuannya anak laki-laki ini tadi bisa mendapatkan 2/3 ketika dalam keluarga itu terdapat 2 orang anak perempuan atau lebih. Mendapatkan setengah ketika sama ya seperti tadi ya, kita tinggal kopas. Setengah ketika dia hanya ada 1 orang saja perempuannya. Nah, dia mendapatkan asobah bil ghair ketika dia bersama dengan anak laki-lakinya anak laki-laki. Paham ya maksudnya Bunila? Kan ini tadi loh, anak laki-laki ini punya 2 orang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak perempuan ini pun tidak bisa mendapatkan bagian pasti, tapi dia mendapatkan asobah bil ghair ketika dia punya saudara laki-laki ini. Ya, dan dia bisa mendapatkan 1/6. Dia bisa mendapatkan 1/6 ketika anak perempuan yang Bunila kasih tanda bintang ini tadi itu mendapatkan setengah. Ya, kita ulangi. Anak perempuan bintang yang mendapatkan setengah itu apa? Jika hanya terdapat 1 orang saja anak dalam keluarga tersebut, maka dia mendapatkan 1/6. Jika dalam jika dalam keturunan ini hanya terdapat 1 orang saja perempuan, maka anak perempuannya ini Bunila ulangi karena videonya terputus. Jadi kita ulang lagi ya. Anak perempuan ini mendapatkan bagian pasti 2/3 dan setengah dan asobah bil ghair. Dia bisa mendapatkan bagian entah 2/3 atau setengah ketika syaratnya apa? Dia tidak bersama dengan anak laki-laki. Oke. Si anak perempuan tadi yang Bunila kasih tanda bintang bisa mendapatkan 2/3 jika terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan dalam keluarga tersebut. Mendapatkan setengah jika hanya terdapat 1 orang saja. Ya, maksudnya apa? Ya hanya ada 1 orang perempuan dalam keturunan ini gitu loh ya. Jadi kalau kita tarik ke bawah, kita tarik anak perempuannya anak laki-laki, dia bisa mendapatkan 2/3 ketika dia lebih dari 2 orang atau lebih. Mendapatkan setengah ketika dia hanya satu-satunya di sini. Nah, dia mendapatkan asobah bil ghair ketika dia bersama dengan saudara laki-lakinya. Ya, jadi begitu. Terus dia bisa mendapatkan 1/6 ketika gimana Bunila? Lah ketika anak perempuan yang ini tadi yang Bunila kasih tanda bintang, dia mendapatkan setengah. Maksudnya apa? Dia kan tadi kalau syaratnya dia mendapatkan setengah, asalkan dia tidak punya saudara perempuan lagi, jadi dia hanya satu-satunya, maka dia dapat setengah. Jika si anak perempuan tadi ini mendapatkan setengah, maka anak perempuannya anak laki-laki ini tadi mendapatkan bagian 1/6. Nah, syaratnya sudah ada di sini. Nanti Bunila fotokan syarat yang Bunila tulis ini. Oke. Kita lanjut cara membacanya ke saudara kandung.
Sama anak-anak kita tinggal ini saja, tinggal ngopi paste. Saudara kandung mendapatkan bagian 2/3 ketika dia punya saudara berapa? Ya 2 orang atau lebih. Setengah ketika dia hanya saudara kandung ini hanya 1 orang saja. Asobabilowoir, dia dapat asobabilowoir kalau dia bersama dengan saudara kandung laki-laki. Dia menjadi asoba ma'lowoir ketika dia bersama dengan saudara kandung perempuan. Oke, dari sini bisa difahami ya anak-anak, semoga bisa difahami.